Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 24 Maret 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi pada pagi ini. Bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja yang mengisahkan bagaimana penyembuhan Naaman, perwira Syria. Ia adalah prajurit yang terkenal, namun ia kena penyakit kusta, dan di situ ada seorang yang dibawa dari Israel, seorang perempuan yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Maka gadis itu berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi akan menyembuhkan tuan dari penyakitnya." Dan setelah diurus, maka Naaman pergi dengan membawa pasukan dan kereta penuh dengan perak dan emas, pakaian-pakaian yang dipersembahkan kepada raja yang bisa menyembuhkan Naaman. Raja Israel menyangka ini adalah gara-gara untuk mencari peperangan. Namun Nabi Elisa berkata, "Biarlah orang yang datang kepadaku, dan supaya ia tahu bahwa di Israel ada seorang nabi." Ketika Naaman sampai ke rumah Nabi Elisa, maka Elisa menyuruh seorang pembantunya mengatakan kepada Naaman, "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Maka pergilah Naaman dengan gusar. Sangkaku nabi itu akan keluar memanggil nama Allahnya dan menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan aku sembuh. Maka ia marah. "Bukankah Albana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Tetapi hamba-hambanya menasihati, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang berat dan sukar padamu, bukankah Bapak akan melakukannya?"
sekarang hanya diminta mandi dalam sungai Yordan dan Bapak akan sembuh. Maka akhirnya turun Naaman dan memendamkan diri 7 kali ke sungai Yordan, dan ia menjadi tahir. Maka Naaman kembali ke rumah Nabi, abdi Allah itu, dan maju serta berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya pemberian hamba-Mu ini." Pada Injil, Yesus menegaskan, seorang nabi dihormati di mana-mana, tapi tidak ada yang dihormati di tempat asalnya. Tapi aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar. Pada zaman Elia, banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup 3 tahun dan 6 bulan, tapi Nabi diutus kepada janda di Sarfat di tanah Sidon. Demikian pula pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tapi Nabi diutus kepada Naaman, orang Syria itu. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengerti mereka yang dimaksudkan, maka mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Namun Yesus lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita akan melihat bagaimana sikap pertobatan diperlukan untuk mendapatkan keselamatan. Sikap utama adalah sikap rendah hati. Ketika Naaman datang ke Samaria, ke Nabi Elisa, ia sudah punya pikiran. Nabi akan keluar, mungkin mengoles dengan minyak, menggerak-gerakkan tangannya, memanggil Allah. Ternyata hanya menyuruh utusannya, abdinya, untuk keluar dan mengatakan, mandilah di sungai Yordan 7 kali. Tentu Naaman gusar, marah. Tapi berkat para hambanya yang menasihati, bukankah kalau diminta yang lebih sulit tetap akan dijalankan? Ini hanya untuk mandi 7 kali. Dan Naaman akhirnya dengan kerendahan hati mengikuti perkataan sang nabi dan menjadi tahir. Sikap kerendahan hati mutlak diperlukan untuk orang-orang yang mau bertobat dan diselamatkan. Bukan menyombongkan diri, bukan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan setelah rendah hati, dibarengi dengan sikap tobat yang benar, yakni menempatkan Allah di dalam hidupnya. Pengakuan Naaman menunjukkan sikap pertobatan. Sekarang aku tahu tidak adalah Allah lain kecuali di Israel. Naaman meninggalkan seluruh pegangannya dan menempatkan Yahweh di dalam hidupnya. Kalau kita melanjutkan teks ini,
Naaman minta tanah sebanyak bagal bisa memuat, agar ia nanti di Syria juga menyembah Allah Israel di tanah yang dibawa. Itulah sikap tobat yang benar, menempatkan Allah di dalam hidupnya. Kita lihat, dibandingkan dengan bacaan Injil, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala dengan kesombongannya menolak Sang Mesias, maka mereka tidak akan mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu saya mengajak pada kesempatan pertobatan ini, pertama-tama kita rendah hati, mengandalkan Allah, meninggalkan ego-ego, kedagingan, hawa nafsu, dan keduniawian. Kemudian kita tempatkan Yesus di tengah-tengah hidup kita. Yesus menjadi dasar dan pegangan hidup kita. Kalau kita sudah menyimpang, kita kembali menempatkan Yesus di dalam hidup kita, agar akhirnya kita beroleh keselamatan. Semoga pengalaman Naaman menjadi pengalaman kita di dalam pertobatan. Dengan semangat rendah hati, kita percayakan hidup kita hanya kepada Dia. Semoga di masa Prapaskah ini dan tahun jubileum kita mampu untuk memupuk semangat rendah hati dan menempatkan Yesus dalam hidup kita di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk bertobat, menempatkan Engkau di atas segala-galanya dengan semangat kerendahan hati, agar akhirnya kami benar-benar hidup hanya melaksanakan kehendak dan sabda-sabda-Mu. Semoga iman kami yang kadang lemah Engkau kuatkan, yang jatuh Engkau bangunkan, yang mandek Engkau dorong, agar iman kami terus kokoh, kuat, tangguh, dan semakin mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar mendapatkan keberhasilan. Semoga akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih dan perlindungan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Dan bila kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat, biarlah akhirnya semua orang mengalami sukacita. Terima kasih untuk peran serta panjenengan di dalam
menghidupi panggilan untuk mewartakan kerajaan Allah bersama gereja. Dengan doa-doa, dengan tenaga, karya, waktu, dan juga dana yang sungguh membuat gereja mampu untuk pelayanan dengan maksimal. Terima kasih untuk tanggapan panjenengan semua dalam kegiatan-kegiatan dan program-program paroki. Lewat pertemuan-pertemuan lingkungan, APP, gerakan KUR, gerakan untuk berbagi, menunjukkan bagaimana umat sungguh menghayati dan mengisi APP dengan baik. Terima kasih kepada ketua lingkungan yang dengan berbagai macam cara menggerakkan umat dalam menghadiri APP kita. Mudah-mudahan ini dibarengi dengan semangat tobat yang mendalam. Kita ikuti jalan salib dan ekaristi setelah jalan salib, agar akhirnya banyak orang benar-benar terlibat dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan cara-cara ini gereja kita semakin maju, berkembang, dan mewartakan kerajaan Allah. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.